Halo Aries, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih buat yang selalu hadir, dan buat yang baru pertama hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga suka dengan channelku ini ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cerita singkat asmaramu ya. Apakah ini cerita cintamu? Kita mau lihat ya. Kalau memang ini bukan energi kalian, gak usah dipaksakan, karena memang aku seperti terpanggil untuk membaca bacaan ini ya. Kalau memang bukan energi kalian, tinggalkan saja, berarti ini bukan energimu. Dan ini juga bisa vice versa ya teman-teman. Readingan ini sifatnya fun reading, prediksi, dan general reading. Jadi tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang yang buruk-buruknya. Jadikan antisipasi jika memang kalian cocok dengan energinya. Oke? Sekarang kita mau lihat ya situasi hubungan atau percintaan kalian Aries. Di sini aku punya Page of Cups ya. Page of Cup di sini aku melihatnya adalah hubungan kalian itu yang diwarnai dengan perasaan yang sensitif ya. Hubungan yang romantis tetapi apa ya? Banyak ketertutupan gitu, banyak rahasia di antara kalian. Sepertinya ini adalah hubungan yang terbilang masih awal-awal gitu ya, bukan hubungan yang lama sih aku ngelihatnya ya. Ibaratnya kayak masih penjajakan, masih ingin mengenal satu sama lain lebih baik lagi gitu ya. Dibutuhkan komunikasi yang lebih baik, lebih terbuka lagi gitu ya. Makanya di sini masih cukup banyak yang kalian simpan gitu. Kalian belum enak lah kalau untuk mencurahkan semuanya, menceritakan semuanya kepada pasangan gitu ya. Karena memang hubungan ini kayak masih di awal-awal gitu ya. Sepertinya dia pun juga begitu kepada dirimu gitu. Oke, sekarang di energi kedua kamu ada Justice ya. Di sini di Justice aku tuh melihatnya kalian kayak apa ya? Belum bisa saling memahami gitu ya. Kalian sepertinya ini harus bisa sih mengerti gitu ya, memahami apa keinginan pasangan dalam hubungan kalian ini gitu ya. Kalian kayak masih sulit menjajaki gitu, kayak masih sulit untuk apa ya, mengenal satu sama lain tuh kayak masih belum bisa gitu ya. Jadi cobalah untuk memulai terbuka gitu sedikit demi sedikit. Mungkin kalian ceritakan mulai dengan misalnya keluarga kalian, adik kalian sekolah di mana, kuliah di mana, seperti itu ya. Jadi dia juga akhirnya tertutup gitu karena dia takut ya mau membuka diri atau apa, takutnya kamu memang juga nggak pengen denger seperti itu ya. Jadi akhirnya mungkin bisa jadi kamu nih orangnya introvert nih gitu ya, introvert. Jadi dia pun akan kebawa introvert atau memang juga dia juga introvert gitu ya. Jadi seperti kayak kamu tuh kayak harus diminta gitu loh, kayak harus dikasih contoh dulu, kayak harus dipancing dulu kayak begitu ya. Jadi di sini kayak kamu diminta untuk kalau mau hubungan ini berlanjut seperti itu ya, berjalan lama gitu, kamu harus memulai keterbukaan itu sedikit demi sedikit tuh harus kalian upayakan ya, supaya keharmonisan di antara kalian itu terwujud gitu. Jangan takut untuk, kalau memang kamu sudah percaya gitu sama orang ini, jangan takut untuk bercerita, mulai bercerita sedikit demi sedikit gitu. Bagaimana misalnya keluarga kalian, bagaimana kalian misalnya memulai karir ini, atau mungkin di mana kalian dulu sekolah, ceritanya kayak gimana, seperti itu ya. Jadi mungkin kalian bisa membuka sedikit demi sedikit percakapan supaya juga hubungan kalian itu tidak membosankan gitu, supaya hubungan itu juga ada progres seperti itu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada the Fool. Ya, hubungan kalian masih saling jaga jarak gitu ya, aku ngelihatnya ya. Sama-sama jaga sikap. Seperti sama-sama takut salah. Jadi kayak takut hubungan malah jadi ambiar gitu, takut hubungan berantakan gitu. Jadi hubungan ini sih aku ngerasanya kayak
agak kaku, berjalannya itu kayak agak kaku gitu ya. Suatu langkah berani itu harus kalian ambil gitu. Mulailah membuka diri, buang keraguan untuk meraih harapan kamu, untuk mendapatkan atau apa ya, mendapatkan vibe gitu ya, mendapatkan satu sinkron gitulah. Hubungan itu tuh kalau nggak saling terbuka kan nggak nyambung gitu ya, supaya ada ikatan yang erat gitu di antara kalian ya, untuk mempertahankan cinta kalian ini. Kalau memang kalian merasa hubungan ini memang untuk kedepannya gitu, kalian sudah saling percaya gitu ya. Jadi buat langkah positif untuk merebut hatinya ya. Tidak perlu malu, beranikan diri kamu berusaha untuk meraih apa yang kamu harapkan untuk hubungan ini ke depannya. Itu mau seperti apa? Keterbukaan, komunikasi yang baik, ada humor, jangan berdiam diri gitu. Kamu harus upayakan ya, jangan berpangku tangan. Jangan akhirnya akan apa ya, boring, hubungan itu akan jadi membosankan kayak begitu Aries ya. Jadi memang harus ada semacam terobosan, ada harus keberanian salah satu dari kalian supaya hubungan itu tuh kayak hidup gitu, ada apinya, ada semangatnya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada magician. Tapi aku setelah semua hal yang kalian lakukan ini, aku melihat nanti sih akan ada keajaiban ya, akan ada perubahan. Uh, Kamu tuh akan mengupayakan, kalian berdua pada dasarnya sih mampu, nantinya itu akan mampu berbuat atau melakukan action-action yang lebih baik lagi di antara kalian berdua gitu. Kalian mungkin akan memberanikan diri, misalnya nih mulai berani gandengan tangan mungkin gitu. Jadi kalian tuh kayak bener-bener sama-sama menjaga sikap, menjaga pikiran, menjaga omongan kayak begitu ya. Untuk ini semua demi kemajuan kalian gitu ya. Jadi pada akhirnya kalian berdua akan berusaha untuk terus mewujudkan impian kalian dan hubungan kalian ini supaya berhasil, supaya hubungan ini semakin kuat seperti itu. Tetapi ini balik lagi ya, ini harus diupayakan. Kalau misalnya kalian tidak upayakan ya nggak ada perubahan gitu. Akhirnya hubungan itu monoton, akan membawa kebosanan buat kalian berdua gitu. Memang suatu hubungan itu mau tidak mau tetap harus diupayakan, apapun itu, walaupun saling mencintai, walaupun baru awal-awal, ataupun walaupun itu hubungan yang sudah lama sekalipun, kemesraan, keharmonisan, kedekatan itu tetap harus kita upayakan supaya tetap, ibaratnya cinta itu tetap ada, tetap menyala, tetap tumbuh gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada love. Ya, aku lihat love di sini. Kamu sebenarnya memang juga sangat mencintai dia sih Aries ya. Kamu mencintai dia dari awal kalian ketemu, kalian itu sudah sama-sama tertarik gitu ya. Karena itu kalian berusaha uh, hubungan itu ini bisa berjalan baik dan lebih baik lagi. Tetapi mungkin karena keterbukaan itu, jadi hubungan itu agak lambat gitu, peningkatannya itu agak lambat gitu, grow up, nggak grow up gitu ya, jadi kayak kayak jadi stagnan gitu, padahal kamu tuh sangat mencintai dia sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Ini adalah perasaan kamu saat ini ya. Di sini perasaan kamu tuh ada passion, ada gairah. Sebenarnya kamu tuh di dalam hati kamu tuh penuh semangat ya, penuh gairah untuk menjalani hidup ini gitu. Terlebih-lebih saat kamu tuh bersama-sama dengan dia gitu. Uh, Cinta maupun gairah kamu itu aku lihat sih cukup besar di sini ya, sama dia itu cukup besar. Tetapi kalian kayak sama-sama malu, sama-sama menjaga diri, sama-sama nggak mau berani memulai gitu ya. Ya, padahal perasaan kamu sama dia itu bagus banget ya. Di sini ada love, di sini ada passion gitu. Ya. Kemudian di sini ada apa? Ada addiction. Addiction di sini saking besarnya cinta kamu ke dia gitu ya. Kamu jadi kayak terobsesi gitu. Kamu jadi memikirkan dia itu berlebihan. Kenapa? Ya karena setiap kali ketemu kamu menjaga jarak, menjaga apa ya? Menjaga sikap
gitu. Jadi kamu kayak nggak jadi diri kamu sendiri. Padahal kalau misalnya kamu mau mencurahkan perasaan kamu, dia menjadi tahu, itu bukan apa ya, nggak juga mempermalukan kamu, nggak juga membuat kamu jadi kayaknya, oh dia kok kayak begini sih ternyata. Asal kamu melakukannya tuh nggak agresif ya, pelan-pelan aja gitu. Kamu mungkin mulai ngomongin soal hubungan kalian, apapun, sehingga hubungan itu akan, pembicaraan itu akan mengalir gitu, sehingga akan menciptakan kedekatan di antara kalian gitu. Karena sebenarnya kalian itu juga, kamu itu sangat mencintai dia, sangat malah kayak kecanduan sama dia, pengen ketemu terus, tapi ketika ketemu kayak kayak blank gitu, kayak aduh mau ngobrol apa ya, mau ngomong apa ya, aduh nanti gue kalau gini salah nggak ya, kalau gitu salah nggak ya. Jadi sama-sama kayak takut banget melakukan perbuatan salah sehingga hubungan ini menjadi berantakan gitu ya. Jadi kamu di sini kayak apa ya, kamu kamu tuh sebenarnya kayak nyandu, kayak pengen ketemu terus gitu ya. Jadi di sini kamu juga jangan sampai kamu jadi uh, walaupun kamu sama-sama masih menjaga hubungan itu, tapi kamu jadi terobsesi sama dia, jadi kamu nggak konsentrasi, jadi kerja kamu berantakan, sekolah kamu berantakan, kamu nggak fokus bekerja gitu ya. Jangan sampai kayak begitu, karena jatuhnya kamu jadi seperti memendam perasaan ini gitu, dipendam semuanya gitu, nggak bisa dikeluarkan dengan bebas gitu loh, aku melihatnya gitu ya. Ini mungkin bukan semua Aries ya, hanya beberapa Aries yang mungkin saat ini menjalani hubungan yang seperti ini gitu, hubungan yang masih sama-sama kayak menjaga jarak, menjaga sikap seperti itu, padahal kalian sebenarnya sangat cinta dia, sangat membutuhkan dia, sangat sering membayangkan dia kayak begitu ya. Oke, kemudian seperti apa situasi perasaan dia? Ini tadi perasaan kamu ya, sekarang perasaannya dia. Di sini ada honeymoon ya. Honeymoon di sini sebenarnya dia juga selalu ingin terus ketemu sih sama kamu, pengen sama-sama gitu ya. Kayaknya dia juga, aku melihat ini kayak dia lagi cinta-cintanya juga sih sama kamu gitu ya. Kemudian apa ya, dia juga kayak hangat gitu, karena kayak memang hubungan ini masih baru banget sih, aku lihat masih kurang dari 1 tahun gitu ya. Jadi kayaknya memang masih pengen ketemu, masih selalu bersama, tapi kehangatan kalian itu, hubungan berdua itu kayak belum erat gitu, belum hangat gitu, belum panas ibaratnya ya gitu. Jadi kayak kamu mau ketemu, jangan sampai kalian ini sama-sama terobsesi gitu ya, tapi nggak ngomong, cuma takutnya nanti misalnya ada yang mengeluarkan unek-unek, jatuhnya kalian jadi posesif. Nah itu jadi bahaya, jangan sampai jadi posesif, karena ini kayak semuanya tuh kayak tersimpan di hati kalian gitu, aku ngelihatnya. Kemudian di sini ada calling in your soulmate ya. Selama ini sepertinya dia terus afirmasi, memohon kepada Tuhan, memohon kepada semesta untuk bertemu dengan seseorang yang semoga itu soulmateku, belahan jiwaku kayak gitu, orang yang tepat. Dan sepertinya harapan dia ini terwujud saat dia bertemu sama kamu gitu. Jadi dia pun sangat bersyukur ya bisa ketemu kamu, dan berharap kamu itu adalah soulmate-nya, dan berharap memang kamu inilah soulmate-nya, karena ketika setelah berdoa dia ketemu sama kamu, tetapi dia merasa kayak kenapa hubungan ini begini-begini aja gitu ya, kayak kurang ekspresi, kayak kurang greget, kayak kurang action gitu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada, bener kan? Express your love. Karena kalian seperti memendam semuanya, sama-sama memendam gitu, sama-sama menahan keinginan kalian, cinta kalian, mungkin rayuan lah, romantisme, semua itu kayak tertahan gitu. Di antara kalian berdua itu kalian tahan gitu. Jadi walaupun hubungan ini mungkin masih belum lama atau masih baru, sehingga kalian memang masih menjaga semuanya, masih takut gitu ya, dia kayak masih takut kalau salah ucap
kamu malah jadi hilang kayak begitu tuh dia masih takut ya. Tapi di sini ya dia juga sebenarnya pengen menunjukkan sama kamu perasaannya, pengen mengekspresikan cintanya gitu ya. Mungkin dia pengen ngasih eh, hadiah kecil, mungkin dia pengen benar-benar punya waktu berdua aja kemana gitu ya. Eh, Mungkin dia mau ngechat mesra, emoji mesra, tapi itu kayak ada kesungkanan. Nah, sungkan jatuhnya kalian berdua itu berhubungan, ada komitmen tapi malu, sungkan satu sama lain. Itu yang kebaca aku di sini. Aku nggak ngerti ya apakah memang ini kalian memang sama-sama orangnya pemalu, sama-sama introvert gitu ya, sehingga sama-sama sulit untuk mencurahkan isi hati, perasaan, ekspresi emosi gitu. Jadi terkesan hubungan kalian itu monoton, jatuhnya tuh jadi kayak temen gitu, sama-sama kayak menjaga jangan sampai salah gitu. Ya, terus di sini ada saran, pesan atau apa yang harus kamu langkah yang harus kamu ambil gitu seandainya seperti ini kondisinya gitu ya. Di sini ada adventure awaits. Adventure awaits ini petualangan yang menanti gitu ya. Jadi ikuti saja gitu. Kalau misalnya tadi kan dia pengen jalan-jalan nih, ada honeymoon di sini, dia pengen jalan-jalan berdua sama kamu, mungkin dia pengen mesra-mesraan sama kamu, pengen mengekspresikan cintanya sama kamu gitu ya. Dan ketika dia misalnya dia sudah berani mengatakan itu, lakukan gitu, jangan takut, jangan ragu gitu. Hentikan rutinitas kalian, nikmati hidup kalian dulu berdua, saatnya berpetualang gitu kan. Cari waktu untuk liburan kalian rencanakan untuk pergi berdua gitu ya, walaupun mungkin deket-deket tapi ya berdua aja gitu ya, supaya ada perubahan suasana, perubahan kondisi hubungan kalian gitu ya, dengan mungkin dengan situasi kondisi yang berbeda. Misalnya kalian pergi ke tempat yang sejuk-sejuk, pergi dengan pemandangan yang indah, itu akan membuat romantisme kalian tuh muncul gitu ya, sehingga itu akan memberikan hubungan kalian itu bisa terekspresikan, bisa tercurahkan satu sama lain, sehingga dia bisa mencurahkan apa yang dia inginkan, atau mungkin di situ dia bisa jadi berani ngomong, berani action, berani selama ini yang terpendam dia berani curahkan ke kamu, bisa kamu juga jadi seperti itu, jadi sama-sama bisa terbuka kayak begitu ya. Jadi ketika dia misalnya mengajak kamu jalan berdua, ya kamu jangan malu-malu, oke ikuti saja gitu ya. Sepanjang itu memang dia mengajaknya bukan ke tempat yang aneh-aneh, ke tempat yang memang umum, misalnya ke kebun teh atau kemana misalnya gitu ya, tempat-tempat umum, atau mungkin tempat makan tapi tempat makannya yang romantis, ya itu nggak masalah ya teman-teman Aries, karena itu salah satu caranya dia untuk mungkin supaya hubungan ini tuh meningkat lebih baik lagi gitu. Oke, kemudian di sini yang kedua ada judgment. Judgment di sini memang aku melihatnya gini, apa yang kalian upayakan, apa yang kamu sudah usahakan, yang telah kamu lakukan untuk hubungan ini, nanti itu tidak akan sia-sia gitu. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kan sebenarnya di sini ada judgment, di sini tadi ada ada The Magician, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian tadi kan aku bilang ya, kalau kalian mau mengupayakan ini semua, maka akan ada keajaiban dalam hubungan kalian. Hubungan kalian akan bertumbuh dengan lebih baik, kalian akan saling mencintai gitu ya, karena memang dia sangat mencintai kamu gitu ya, kamu juga mencintai dia, seperti itu ya. Jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi kalau misalnya kamu mulai terbuka, kamu mulai membuka diri, mau bercerita tentang diri kamu, akhirnya keromantisan itu terjadi, maka hubungan kalian pun akan menjadi lebih baik. Karena dia takutnya juga selama ini, jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan ya, kayak begitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat di sini ada Angel of Strength, malaikat yang
kuat ya di sini ya. Jadi dengan prinsip yang kuat, tapi kamu tuh harus penuh kelembutan, kesabaran gitu ya. Kamu akan berhasil, kamu akan bisa melewati semua dengan meningkatkan hubungan ini semakin ke arah yang baik gitu. Jadi hubungan ini akan terus bertumbuh kalau kamu mulai merubah cara kamu menjalankan komitmen ini sama dia gitu ya. Karena memang kalian sama-sama terlalu hati-hati, jadi nanti kalian juga merasa, ini gue bertepuk sebelah tangan gak sih? Dia juga merasa, gue bertepuk sebelah tangan gak sih? Sebenarnya dia cinta gak sih? Dia cinta gak sih? Jadi kalian bertanya-tanya masing-masing dalam diri gitu, saking kalian berhubungan tetapi kayak kok kayak temen doang ya, kok kayak cuman begini aja ya. Jadi sama-sama takut untuk memulai kemesraan gitu ya. Jadi di sini kalian harus berani tapi lakukan dengan lembut, dengan kesabaran gitu ya. Kamu akan bisa menciptakan hubungan yang berhasil, yang lebih baik lagi. Hubungan ini akan bertumbuh gitu. Jadi dia juga akan bisa mengekspresikan cintanya, mengekspresikan perasaannya kepada kamu gitu ya. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya cerita tentang cintamu yang terbaca dari kartu-kartuku Aries. Semoga ini bermanfaat, semoga ada yang resonate ya, semoga bisa menghibur. Sehat selalu buat Aries, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Aries, salam.